Baik, sekarang kita lanjutkan ke tenggang waktu penawaran bilet giro. Tenggang waktunya 70 penawaran 70 hari terhitung sejak tanggal penarikannya. Ya. Sekarang kita lihat yang namanya bilet giro kosong. Ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilet giro kosong. Di pasal 11-nya dikatakan bilet kosong apabila saldo rekening tidak cukup atau telah ditutup, ya. Maka penerbit dikatakan mengeluarkan bilet giro kosong. Sanksinya sama dengan cek, ya. Kemudian jika seorang nasabah menerbitkan bilet giro kosong kepada suatu bank 3 kali dalam waktu 6 bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Ya, jadi berdasarkan peraturan Bank Indonesia, apabila penerbit mengeluarkan bilet giro kosong 3 kali berturut-turut dalam tengah waktu 6 bulan, maka berdasarkan peraturan peraturan Bank Indonesia, bank yang bersangkutan harus menutup rekening, ya, si penerbit. Jadi penerbit nggak bisa lagi dijadikan nasabah dari bank yang bersangkutan. Kemudian kalimat berikutnya, ya, dalam hal terjadi penarikan penerbitan bilet giro 3 kali, ya, bilet giro kosong 3 kali dalam waktu 6 bulan pada beberapa bank, ya, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Jadi BI nanti yang akan menginstruksikan kepada bank-bank yang bersangkutan agar supaya Anda tidak lagi bisa dijadikan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, kemungkinan Anda tidak bisa lagi jadi nasabah dari suatu bank, ya, karena Anda sudah di blacklist oleh BI, ya. Jadi penerbitan bilet giro kosong, cek kosong itu jangan main-main sekarang, ya, nggak bisa dianggap sepele karena resikonya secara administratif. Ini secara administratif, ya, kita tidak bisa lagi dijadikan sebagai nasabah dari satu bank. Tapi secara pidana mungkin ya bisa aja melalui gugatan atau tuntutan laporan ke pihak yang berwenang dari polisi, jaksa, hakim, ya. Atau kasusnya perdata cukup ke gugatan ke pengadilan. Kemudian ada pembatalan bilet giro, ya. Apa sih yang dimaksud dengan pembatalan bilet giro? Ya, yang dimaksud dengan pembatalan di sini adalah menarik kembali bilet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau pemegangnya. Ya, jadi penerbit membatalkan bilet giro yang sudah diterbitkan. Ya. Apa dasar penerbit membatalkan bilet giro yang telah diterbitkan? Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Salah satu misalnya si penerbit bertransaksi dengan pemegang. Ya, transaksi jual beli, ya, penerbit membayar dengan bilet giro, ya. Sampai batas yang ditentukan, penjual tidak mengirimkan barang misalnya yang dibeli oleh penerbit, maka penerbit bisa membatalkan bilet giro yang telah diterbitkan. Caranya bagaimana? Tinggal lapor kepada bank penerbit, ya. Dia katakan bahwa bilet giro nomor sekian atas nama si A dibatalkan, ya. Ini dalam kaitan dengan pembatalan bilet giro. Kemudian faktor yang menggunakan bilet giro, ya. Ada beberapa faktor orang lebih suka menggunakan bilet giro. Ya. Apa faktor yang pertama? Bilet giro dapat dibatalkan setiap saat selama surat tersebut belum dipindah bukukan. Ya, jadi kalau Anda sebagai penerbit menerbitkan bilet giro, boleh Anda batalkan kapan saja, ya, sepanjang surat itu belum dipindah bukukan dananya ke rekening pemegang. Dengan catatan alasan yang sesuai dengan aturan hukum. Kemudian yang kedua, bilet giro memiliki tanggal efektif. Ingat ya, di bilet giro ada dua tanggal, ada tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Ya, peredaran surat berharga bilet giro dihitung mulai dari tanggal efektifnya. Ya, misalnya bilet giro saya terbitkan tanggal 1 Maret, ya. Tapi tanggal efektifnya saya buat tanggal 1 April. Maka perhitungan masa peredarannya dihitung dari mulai 1 April, ya, yaitu 70 hari dari 1 April.
berarti tanggal 10 Juli ya, 70 hari sampai 10 Juli, dari 1 April sampai 10 Juli. Ini tengah waktu 70 hari. Ya, dalam tengah waktu itu penerbit bilet giro harus selalu menyediakan dana di bank ya. Kalau pemegang datang di tengah waktu itu ternyata dana penerbit nggak ada, maka penerbit bisa dikatakan mengeluarkan bilet giro kosong. Tapi 6 bulan setelah tanggal 10 Juli, ya setelah tanggal 10 Juli sampai Juli 6 bulan kemudian, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Sampai tanggal 10 Januari, dari 10 Juli sampai tanggal 10 Januari tahun berikutnya, ini 6 bulan. Ini kalau pemegang datang ke bank minta pemindah bukuan sejumlah dana, kalau dana penerbit ada, bank akan pindah bukukan. Tapi kalau dana penerbit sudah nggak ada, pemegang tidak bisa mengatakan penerbit sudah mengeluarkan bilet giro kosong. Ya, karena kewajiban menyediakan dana nggak ada lagi di situ. Ya, tapi ceknya tidak batal secara hukum. Solusinya, pemegang boleh datang ke penerbit untuk minta dibayar tunai atau dikeluarkan bilet giro yang baru. Tapi setelah tanggal 11 Januari, ya, maka bilet gironya batal demi hukum. Jadi kalau pemegang datang setelah tanggal 11 seterusnya ke bank minta pembayaran pemindah bukuan, walaupun dana penerbit ada, bank akan menolak pembayaran dengan alasan bilet gironya sudah daluarsa. Kemudian formulir bilet giro telah distandarisasi bentuknya, iya ya. Jadi standar formulir bilet giro itu sudah ada sesuai dengan banknya masing-masing. Seperti ini contohnya, sama ya. Tinggal bank-bank mana yang menerbitkan. Kalau ini kan BNI nih, Bank Monas Indonesia, saya kasih contoh sini ya, dan seterusnya. Terus formulir bilet giro telah kemudian yang keempat, dalam praktik nama penerima bilet giro dikosongkan sehingga dapat dialihkan. Tadi saya katakan ya, secara teori sebetulnya nama pemegang dan nomor rekening pemegang itu harus sudah tercantum di dalam lembaran bilet giro, sehingga bilet giro tidak bisa dipindah tangankan. Tetapi di dalam praktik, sepanjang nama dan nomor rekening pemegang belum dicantumkan di dalam lembaran bilet giro masih bisa dipindah tangankan. Ya, yang penting pemegang terakhir datang kepada bank minta pembayaran, nama dan nomor rekeningnya sudah ada di dalam lembaran bilet giro. Kemudian yang kelima apa? Diakui sebagai warkat clearing. Ya, artinya apa? Ini diakui kalau misalnya Anda datang ke bank, penerbit minta dipindah bukukan, ini akan di-clearing. Ya, sejumlah dana yang ada di dalam bilet giro kepada rekening Anda. Ingat ya, batas waktu clearing biasanya sampai jam 12 siang. Kalau sudah di atas jam 12 siang, biasanya clearing pemindah bukuan akan dilakukan hari berikutnya. Ya, tidak bisa dilakukan hari itu juga. Tapi kalau di bawah jam 12, Anda datang, hari itu juga dana akan dipindah bukukan kepada rekening si pemegang. Beberapa faktor lain dalam penggunaan bilet giro, yang pertama bebas bea materai. Ya, di dalam bilet giro sudah ada kata-kata bebas bea materai. Jadi tidak perlu pakai materai lagi. Memang sudah ada kata-kata bebas bea materai, itu biasanya di belakang lembaran bilet giro. Ya. Kemudian lebih aman penggunaannya. Ya. Kenapa lebih aman? Karena nggak semua orang bisa menggunakan bilet giro. Ya. Yang bisa menggunakan bilet giro hanya orang yang punya rekening di bank. Karena nama dan nomor rekening si pemegang harus dicantumkan di dalam lembaran bilet giro. Karena uangnya akan dipindah bukukan ke rekening si pemegang. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban menyediakan dana pada saat tanggal efektif. Ingat ya, tadi bilet giro ada 2 tanggal, ada tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Ya, ini kewajiban menyediakan dana itu dimulai dari tanggal efektif, bukan tanggal penerbitan. Ya, tapi si pemegang boleh saja datang ke bank minta pembayaran sebelum tanggal efektif. Kalau dananya ada, bank akan bayar. Kalau dananya nggak ada, pemegang tidak bisa mengatakan penerbit sudah mengeluarkan bilet giro kosong. Karena memang belum waktunya dia menyediakan dana ya, dihitung dari tanggal efektif. Kemudian anjuran Bank Indonesia. Ya, memang Bank Indonesia menganjurkan bahwa masyarakat lebih baik menggunakan bilet giro dalam transaksi menggunakan uang kartal ya. Uang giral ya.
Pelaksanaan amanat sampai pada tujuan. Iya, karena uang itu tidak akan pindah kemana-mana. Uang itu hanya akan masuk ke rekening orang yang namanya dan nomor rekeningnya ada di dalam lembaran bilet giro. Jadi uangnya pasti sampai ke tujuan. Ya. Kemudian tanggal efektif tadi ya. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan pada bilet giro. Nah, tanggal efektif dimulai dari perhitungan masa peredaran dimulai dari tanggal efektif. Ya. Nah, ini contoh dari bilet giro. Ya, ini pembahasannya dimintakan kepada saudara. Saudara ini banknya si penerbit. Pada tanggal, misalnya tanggal efektif nih, ya, pada tanggal 1 April 2021 memindahkan sejumlah dana atas beban rekening kami, ya, banknya si penerbit sejumlah 1 juta rupiah angka dan huruf untuk rekening nomor 007 misalnya, ya, Muhammad Pariski pada Bank BCA. Ya. Demikian yang namanya bilet giro.